Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di kajian pada kesempatan kali ini dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang dan masih bisa menjalankan ibadah Ramadan, dan kita memasuki 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan mengisi Ramadan ini dan kita mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah menjadi pedoman bagi kita sekalian. Dan Al-Quran adalah merupakan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Allah sangat menyukai manusia yang senantiasa bertadabur, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu adalah orang yang beriman kepadanya. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahwa dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan baik adalah merupakan salah satu bentuk keimanan itu sendiri terhadap Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang normal-normal saja, maka disunahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan menyuarakan, dengan ada suara-suara yang bisa didengar oleh orang lain, sehingga ketika suara Al-Quran terdengar oleh orang lain dengan bacaan yang baik dan benar, maka Al-Quran itu akan memberikan efek kepada orang yang mendengarnya, di samping kepada orang yang membacanya. Ada penelitian bahwa suara Al-Quran yang dilantunkan dengan suara yang bagus dan nyaring itu bisa merubah sel-sel yang sudah usang menjadi baru kembali. Adapun membaca Al-Quran dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ada orang lain sedang menjalankan ibadah sholat, maka ketika itu bacaan Al-Quran kita tidak boleh dikeraskan, tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Maka disunahkan ketika itu membaca Al-Quran dipelankan. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bacaan Al-Quran ini ada 3 kategori dalam baca Al-Quran, yang ketiga-tiganya dibenarkan dan dibolehkan. Yang pertama adalah yang disebut dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran yang dilakukan dengan cara lambat, pelan. Yang kedua adalah
tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan sedang-sedang saja, tidak lambat dan tidak cepat. Dan yang ketiga yaitu hadar. Hadar itu adalah bacaan Al-Quran cepat. Dari ketiga bacaan ini semuanya dibolehkan bagi orang yang suka untuk membaca atau dalam kondisi murojaah atau tadarus dengan ada target, maka dia boleh membaca dengan hadar cepat atau dengan sedang-sedang saja seperti dalam kondisi yang normal. Itu semuanya dibolehkan. Nah, dari ketiga bacaan ini semuanya dibolehkan dan sah-sah saja membacanya, baik lambat atau sedang juga cepat. Yang menjadi kunci adalah dari ketiga bacaan ini semuanya harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syarat tajwid. Mau membaca secara lambat ataupun sedang, bahkan cepat membacanya, ketiga-tiganya ini harus memenuhi syarat bacaan, yaitu dengan apa? Dengan tajwid. Dengan tajwid, dengan bacaan yang benar, menjaga hurufnya, benar cara ibtida dan wakafnya, maka itu semua dibenarkan. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran, cara membaca Al-Quran ini menjadikan semangat bagi kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Jangan berhenti sampai bulan Ramadan saja membaca Al-Quran, tetapi kita mari lanjutkan baca Al-Quran di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, tentunya bulan Syawal dan selanjutnya. Sahabat ngasihkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga bacaan tadi, maka boleh kita memilih mau yang lambat, sedang ataupun hadar secara cepat membacanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.